Perkenalkan, nama saya Rafael Miti Pendong dengan NIM 67 2024-21, dan pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil database saya, yaitu tentang Rizwan Apung untuk tugas akhir semester sistem basis data. Dan saja untuk pada awal-awal kita akan membuat tabelnya terlebih dahulu. Yang pertama ada tabel pemesan, lalu kita memasukkan primary key pada ID pemesan. Lalu ada tabel penerima, lalu kita tambahkan manual primary key pada ID penerima. Lalu ada tabel ruangan, ada tabel penyajian, tabel pesanan, tabel pembayaran. Nah, itu saja. Lalu langkah ke berikutnya akan menghubungkan yaitu ID penerima ke tabel pemesan melalui foreign key ID penerima. Lalu menghubungkan juga tabel ruangan dengan tabel pemesan melalui ID ruangan. Lalu tabel pemesan dengan tabel penyajian melalui ID penyajian. Tabel pesanan dengan tabel pembayaran melalui ID pembayaran. Dan terakhir, tabel pesanan dengan tabel pemesan melalui ID pemesan. Berikutnya kita akan memasukkan data-data dari data-data tabel pemesan ke tabel pemesan. Nah, jadi terjadi error. Kenapa? Karena yang harus dimasukkan duluan itu yaitu adalah tabel penerima, tabel ruangan, dan tabel penyajian karena mereka yang menjadi primary key dari tabel pemesan. Lalu kita masukkan pemesan. Berikutnya juga kita akan masukkan tabel pesanan. Nah, ini juga tabel pesanan tidak bisa karena harus kita buat terlebih dahulu yaitu tabel pembayaran. Nah, dan ini untuk hasil dari tabel pemesan tersebut, yaitu berisi ID pemesan dan not null, pemesan juga not null, tidak boleh kosong, hari tanggal, ID penerima, ID ruangan, dan ID penyajian. Sini juga ada update pemesan, set hari tanggal, sembilan hari tanggal, tambah round di base random value. Ya, di sini maksudnya ini sebagai tambahan saja, itu untuk mengacak hari tanggal dari tabel pemesan. Di ini tanggalnya menjadi diacak dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Berikutnya juga ada tabel dari penerima. Ini adalah tabel penerima yang berisi tentang ID penerima sebagai primary key dan not null, tidak boleh kosong, dan nama penerima juga not null. Ini juga ada update penerima, set nama penerima Udin, where nama penerima Laras, yaitu mengganti nama Laras menjadi nama Udin, dan itu hanya menjadi tambahan saja. Nah, nama Laras yang tadinya lalu berubah menjadi Udin.
Berikutnya ada tabel ruangan. Tabel ruangan yang berisi tentang ID ruangan dan ruangan meeting, di mana ID ruangan sebagai primary key dan not null. Punya juga ada tabel penyajian. Itu tabel penyajian yang berisi tentang ID penyajian dan penyajian, di mana ID penyajian menjadi primary key. Lalu tabel pesanan. Inilah bentuk dari tabel pesanan dari hasilnya. Berisi tentang ID pesanan, not null, primary key, jadi pemesan juga not null, pesanan not null, ada jumlah, harga, pajak, subtotal, dan ID pembayaran. Nah, di list from pesanan ini juga hanya sebagai tambahan, di mana ini menghapus seluruh tabel dari pesanan. Ini juga update pesanan, set pajak sama dengan bebas pajak. Artinya pajak ini akan merubah semuanya menjadi tidak pajak. Cuma ini tidak bisa karena ya. Lalu ada tabel pembayaran yang berisi tentang ID pembayaran dan jenis pembayaran. ID pembayaran sebagai primary key. Lalu ada update pembayaran juga, ya itu sebagai tambahan, juga sama seperti sebelumnya. Delete juga sebagai tambahan. Ini mengganti cash menjadi QRIS. Lalu ada mengganti cash juga menjadi debit menjadi cash. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan membuat tabel tambahan, yaitu presentasi TAS. Sudah saya buat tabelnya yang berisi tentang tes, ID pemesan, ID penerima, ID ruangan, ID penyajian, ID pesanan, dan ID pembayaran. Dan ini adalah primary key dari tabel sebelumnya. Sekarang kita akan menjadikan mereka foreign key. Dan semuanya ini akan kita kaitkan dengan presentasi TAS. Kita buat tabelnya terlebih dahulu. Lalu kita akan masukkan 3 data random ke dalam tabel presentasi TAS. Nah, 3 data random sudah dimasukkan ke dalam tabel presentasi TAS. Sekarang kita akan menghapus data tes 2 dari tabel presentasi TAS. Data tes 2 sudah terhapus dari tabel presentasi TAS. Lalu sekarang kita akan menambahkan yaitu kolom NIM, number, yang dimana angkanya hanya mencapai 15 saja. Nah, sudah kita tambahkan kolom NIM, kita menggunakan alter table, lalu add, untuk masukkan kolom NIM tersebut, dan kolomnya masih kosong karena kita belum masukkan data-data di dalamnya. Sekarang kita akan memasukkan datanya. Di sini saya menggunakan update presentasi TAS set NIM 67/2004-2041. Dan kita akan memasukkan, jadi semua kolom ini, data-data kosong ini akan kita masukkan dengan NIM saya, yaitu 67/2024-2041. Nah, data-data kosong tadi sudah kita isi dengan NIM 67/2024-2041. Berikutnya kita akan membuat kolom NIM menjadi not null. Nah, kolom NIM sudah menjadi not null, artinya yang tadinya data-data kosong ini kita harus isi semuanya, atau kalau tidak maka data-data kosong tidak bisa dibiarkan dan harus diisi. Berikutnya kita akan menghapus kolom NIM dari tabel presentasi TAS.
Kolom NIM beserta data-datanya sudah terhapus dari tabel TAS. Nah, begitulah hasil dari presentasi TAS saya. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Saya Rafael Matthew Bendong, 67 2024 Terima kasih sudah mau mendengarkan.